uh, akan mengambil sebuah tema yang sangat menarik untuk kita bahas ya Bapak Ibu ya, tentang bagaimana pendidikan karakter berdasarkan bakat atau potensi genetik siswa. Tentunya nanti akan dikupas habis oleh narasumber kita dari dari Steven Genetik Indonesia. Ya, nanti ada Ibu Umah yang akan membahasnya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang sudah hadir, monggo untuk kemudian menuliskan nama di kolom chat dan juga sekolahnya, Bapak Ibu ya. Misalkan Suryadi Effendi, SMA 1 Sampang hadir. Oke. Terima kasih Ibu Eni Trianingsih, SDN Panyepen 1 Cerenge. Terima kasih Ibu Rofika Yulestari dari Celkung 1. Ada Ibu Siti Khotijah, SDN Celkung 1. Ada Ibu Mas Huroh, Labuhan 1. Wah, ini dari Kecamatan Sreseh ini. Tempat saya ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih buat Bapak Muhammad Hosen, SDS Islam, Ulil Albab, Sokobana. Wah, ini daerah utara ini. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bapak Ade, SDN Sreseh, Kecamatan Sreseh. Ada Ibu Susilawati, Kecamatan Sreseh. Terima kasih sudah bergabung. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa mengisi kolom chat. Kita sambil kenalan Bapak Ibu ya. Mohon disebutkan nama, kemudian eh, sekolah, alamat sekolah dari Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu yang menggunakan laptop barangkali bisa bisa ini ya virtual backgroundnya Bapak Ibu ya bisa diganti. Ada Bapak Sugi, terima kasih. Bapak Sugi adalah sekretaris PGRI Kabupaten Sampang. Ya, ya, terima kasih sudah bergabung. Siap monitor Bapak ya dari sekolahnya Banyuanyar Banyuanyar 1. Oke, Ibu Farida bisa diganti Bu virtual backgroundnya seperti yang sudah kami posting di grup Bapak Ibu ya. Ya, beli anu Mas. Beli terus. Mas, Mas ambil token ini. Iya, oke. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Sekali lagi Ibu, Bapak Ibu yang sudah bergabung menggunakan laptop, silakan menggunakan virtual background dan Bapak Ibu tolong eh, ada 104 peserta yang sudah masuk. Silahkan mengisi kolom chat Bapak Ibu ya. Namanya, kemudian di mana jenengan itu bertugas. Misalkan Ibu Susilawati, SDN Plaza 2, Kecamatan Sreseh. Terima kasih sudah bergabung. Sambil kita baca di sini ya, ada Bapak Hendri dari Robotal. Terima kasih. Ya, ada Bapak Kusnadi Saleh. Ya, terima kasih Pak Kus. Ada Bapak Suhaimi. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sambil diisi kita kenalan Bapak Ibu ya. Oke. Ada hmm, ya Bapak Ibu sambil kita menunggu partisipan yang lain Bapak Ibu ya kami juga mengupdate informasi bahwa Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan yang telah terdaftar di acara ini itu sudah 300 lebih Bapak Ibu ya. Informasi dari Pak Bapak Anas selaku admin dari Steven ini sudah 300 lebih. Alhamdulillah Bapak Ibu punya atensi yang luar biasa terhadap pendidikan di kabupaten kita ini di Kabupaten Sapang. Tentunya dengan topik kita yang akan kita bahas ini mudah-mudahan akan berdampak berdampak bagus Ibu ya. Karena kita sebagai guru tentu nanti bagaimana kita mampu bisa mengenali bakat, minat, potensi dari siswa kita sehingga kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, Pak Amiruddin, cabang Camplong, terima kasih Bapak sudah bergabung. Oke, silakan Bapak Ibu ya diisi kolom chatnya. Kemudian ada Ibu Mamnuah, UPTD SDN Noreh 3. Terima kasih Ibu.
Sereseh luar biasa ini. Siti Mukarromah Celkung. Celkung ini Robetal ya, Robetal, Kota Robetal. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Nurul Komaria dari Sampang. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Bapak Budi Santoso dari Tampelengan. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu ya sambil diisi. Nanti eh, saya akan baca kehadiran dari Ibu Bapak ya. Dan Bapak Ibu, Steven bersama PGRI Kabupaten Sampang juga akan menyediakan e-certificate ya untuk program kita seminar ini, dialog interaktif, inovasi edukasi tentang pendidikan karakter berdasarkan potensi, minat, bakat, genetik siswa bersama Steven Genetik Indonesia, cabang Kabupaten Kediri dan PGRI Kabupaten Sampang. Ini sebuah kolaborasi yang luar biasa Bapak Ibu ya. Tentunya kami dari pihak PGRI juga menyampaikan terima kasih atas inisiatif dari Steven Genetik Indonesia yang kita akan membuat virus yang sama, virus positif, yaitu menciptakan pendidikan yang berkualitas di khususnya di kabupaten kita, Kabupaten Sampang yang kita cintai ini. Oke. Bapak Ibu juga pastikan Bapak Ibu sudah bergabung ya di grup. Kalau Bapak Ibu mengisi link pendaftaran itu ketika sudah submit maka ada link grup. Nah, jadi Bapak Ibu bisa update informasi di di grup WA. Oke, baik. Saya baca lagi ya Bapak Ibu ya. Ada Ibu Hoiria, SDN Traki 1 Robetal. Ya. Bapak Ibu sekarang jamnya sudah 9.48 Bapak Ibu. 12 menit lagi kita akan memulai rangkaian acara. Untuk admin Bapak Ahmad Nasirul Haq, mohon informasinya apakah Ibu Umas sudah berada di ruang Zoom? Kemudian Bapak Amin, Bapak Haji Amin Syarif selaku Branch Manager, apakah juga sudah berada di ruang Zoom? Sudah, Pak. Oke, baik. Ibu Haris, maaf, Ibu Hoiria tadi sudah ya. Ada Bapak Haris, terima kasih sudah bergabung dari UPT DSDN Banjar Tabulu. Ya, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dan bisa kita terapkan di lingkungan kerja kita masing-masing, di lembaga kita masing-masing. Sudah 122 di ruang Zoom yang sudah bergabung. Terima kasih. Bapak Ibu silakan memperkenalkan diri di kolom chat. Bapak Ibu tuliskan nama, kemudian tempat tugas Bapak Ibu ya. Tempat tugas Bapak Ibu sekalian. Kami informasikan juga Bapak Ibu bahwa Ketua PGRI Kabupaten Sampang, Bapak Haji Muzaki, sudah berada di ruang Zoom ya. Sehingga nanti pada pukul 10 tepat kita bisa memulai rangkaian acara dialog interaktif, inovasi edukasi dengan tema pendidikan karakter berdasarkan bakat potensi genetik siswa, kerjasama antara Steven Genetik Indonesia, cabang Kabupaten Kediri bersama PGRI Kabupaten Sampang. Selamat bergabung Ibu Rini ya, dari SDN Panyepen 1 Cirenyi. Selamat bergabung juga Eko Prasetya ya, Prasetya dari Camplong, UPTD SDN Banjar Talela 2 Camplong. Selamat pagi Ibu Siti Nur Aini, UPTD SDN Pirem 2 Tampelengan. Dan selamat bergabung Bapak Mustafa, UPTD SDN Pamulaan 1. Siap menyimak. Terima kasih Bapak.
Selamat bergabung juga Ibu Siti Rohmania, ya, UPTD SDN Plaza 1. Terima kasih Ibu. Ibu Mariati dari Panyepen Cerenge, selamat bergabung. Ibu Nurul Jana, oke. Mungkin saya ambil satu ini ya, Bapak Ibu ya, saya coba sedikit berdialog dulu ya, sambil menunggu yang lain. Saya ingin berdialog dengan Ibu Farida. Ibu Farida dan minta tolong Pak Anas, untuk Ibu Farida diaktifkan mic-nya. Ibu Farida bisa mendengar saya? Kita bisa berdialog Ibu sebentar. Halo Ibu Farida. Ya, oke. Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa menggunakan virtual background ya, yang sudah kita posting di grup sehingga akan nampak. Oke, Ibu Farida. Assalamualaikum Ibu Farida. Minta tolong audionya di-on-kan, Ibu Farida. Halo, Assalamualaikum Ibu Farida. Assalamualaikum Ibu Farida. Alhamdulillah. Ibu Farida bisa mendengar suara saya? Ya Pak, bisa mendengar Pak. Oke ya. Ibu Farida menggunakan laptop apa menggunakan HP? Menggunakan Chromebook Pak. Chromebook ya. Berarti laptop Ibu ya, pakai laptop ya. Oh, Chromebook ya. Oke. Ibu bisa mengganti Chromebook. virtual backgroundnya enggak? Ibu sudah tahu virtual backgroundnya? Pengaturannya enggak ketemu Pak. Pengaturannya pengaturannya enggak ketemu kalau Pengaturannya nggak Oh, ketemu Pak. beda oh gitu pengatur. ya. Oh, beda pengaturan. Oke, Ibu, Iya, izinkan saya tak bertanya ketemu kepada Ibu, benernya. Iya. eh, kira-kira apa harapan Ibu nih? Nanti sebentar lagi Ibu akan masuk mengikuti sesi sesi dialog ini dengan materi yang luar biasa ini. Apa harapan Ibu kira-kira ini? Boleh saya mendengarnya Ibu? Apa harapannya Ibu? Ya, harapannya semoga dengan adanya inovasi edukasi ini akan menambah semangat dan pengetahuan saya khususnya di pembelajaran yang nantinya akan saya laksanakan Bapak. Hmm, baik, ya, oke. Ya, ya, terima kasih Ibu Farida. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyimak dengan baik Ibu ya. Sesi materi dari Iya, Pak. narasumber kita. Oke, baik. Terima kasih Ibu Farida. Oke, saya masih ada waktu Bapak Ibu ya, kurang lebih 5 menit lagi. Saya mungkin mencoba untuk Oke, saya ingin mencoba berkomunikasi dulu, masih sesi pra gitu Bu ya. Berkenan Ibu Hamidah, berkenan Ibu Hamidah dari SDN Gunung Sekar 1. Ada Minta tolong Bapak Admin, Bapak Anas, Ibu Hamidah, Tidak dapat Ibu Hamidah. ke Zoom sampean pun tak dapat tahu. Oke. Nih ke Halo sampean. Ibu Hamidah dari SDN Gunung Sekar 1. Bapak Ibu yang lain mohon di mute ya. Mohon di mute atau dinonaktifkan audio atau mic-nya. Saya ingin berkomunikasi dengan Ibu Hamidah dari SDN Gunung Sekar 1 dan berkenan Bapak Anas, operator untuk pin ya, mengepin Ibu Hamidah. Mhm.
Halo Ibu Hamida, SDN Gunung Sekar 1. Oke, ada baik. Sekarang sudah jam 9.56 Bapak Ibu ya. Sekarang sudah jam 9.56 Bapak Ibu. Kita akan eh, persiapan terlebih dahulu Bapak Ibu ya untuk memasuki rangkaian acara pembukaan Bapak Ibu, opening ceremony ya. Kita nanti akan mendengarkan eh, sambutan dari Ketua PGRI Kabupaten Sampang ya, dan nanti setelah itu kita akan masuk kepada acara intinya, yaitu dialog interaktif inovasi edukasi tentang pendidikan karakter berdasarkan bakat atau potensi genetik siswa. Oke, Bapak Ibu bisa ini ya Bapak Ibu ya, eh, sambil mengisi kolom chat Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu memperkenalkan. Dan mohon nanti Bapak Nasirul Haq, Bapak Anas, sambil ini ya, kita screenshot ya nanti ya, sambil di screenshot eh, dan nanti kita bisa posting ke Bapak Ibu sekalian. Ada bisa ya Bu. Masuk. Eh, Susunan acaranya, susunan acaranya. Enggak anunya, yang ngatur program. Mm-mm, mm-mm. Enggak Pak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pakai kayak tadi enggak apa-apa itu. Baik ke Bapak Ibu peserta seminar dialog interaktif inovasi edukasi. 1 menit lagi rangkaian acara akan kita mulai dan kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Silahkan sambil mengisi kolom chat ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan diri Anda, nama, kemudian eh, asal sekolah atau lembaga Bapak Ibu bertugas. Dan mohon konfirmasinya untuk Bapak Anas, Admin Steven, apakah Bapak Haji Amin dan Ibu Uma sudah berada di ruang Zoom? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah bergabung, Pak. Sudah, Bagus. Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Oke, baik. Iya, Alhamdulillah baik.
Baik, Bapak Ibu, sebelum rangkaian acara opening ceremony kita mulai, beberapa hal saya informasikan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk menonaktifkan mikrofon ya, atau nanti akan di mute ya sama sama Mas Anas ya. Dinonaktifkan mikrofon selama acara ini berlangsung agar suaranya tidak gemericik ya Bapak Ibu ya. Kemudian silakan Bapak Ibu menyalakan kamera ya Bapak Ibu ya, sehingga kita terlihat semua di ini di platform Zoom-nya. Dan yang ketiga adalah nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fitur kolom chat atau raise hand jika Bapak Ibu ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Jika Bapak Ibu ingin berkomunikasi dengan kita secara langsung, silakan raise hand. Utamanya pada sesi dialog Bapak Ibu ya, kami akan buka seluas-luasnya sehingga Bapak Ibu bisa berinteraksi secara langsung, khususnya dengan narasumber kita. Nah, Bapak Ibu nanti juga bisa mengisi di kolom chat ya, akan kami rekap dan kami bacakan apakah itu pertanyaan atau masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan pukul 10. Acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak. Terima kasih kami ucapkan sudah bergabung dalam program dialog interaktif, inovasi edukasi, pendidikan karakter berdasarkan bakat atau potensi genetik siswa. Bapak Ibu, acara ini merupakan kerjasama antara Stephen Genetik Indonesia, cabang Kabupaten Kediri dengan PGRI Kabupaten Sapang. Sekali lagi Bapak Ibu kami tentu mengapresiasi sekali khususnya kepada Stephen yang berinisiatif dan mau berkolaborasi dengan kami PGRI Kabupaten Sapang. Dan tentunya Bapak Ibu peserta dialog yang sudah hadir, sekali lagi apresiasi kami juga sudah bisa hadir di dalam sesi ini. Mari nanti kita ikutin pemaparan narasumber dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang berbahagia, eh, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang sudah hadir di ruang tatap maya ini di platform Zoom. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Sampang, Bapak Haji Musaki SPD. Beliau adalah figur pimpinan tertinggi PGRI Kabupaten Sampang yang selalu berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi guru di Kabupaten Sampang ini. Insyaallah. Dan yang kami hormati Branch Manager Stephen Genetik Indonesia, cabang Kabupaten Kediri, Bapak Haji Amin Syarif, dan yang kami hormati juga narasumber dari Stephen, yaitu Ibu Dr. Halifatul Umma MSI, yang saya hormati Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Sampang, yang telah berkenan hadir, dan tentunya Bapak Ibu guru peserta dialog interaktif inovasi edukasi dengan tema pendidikan karakter berdasarkan bakat potensi genetik siswa yang berbahagia di pagi hari ini. Bapak Ibu, mengawali acara ini tentu mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, kita diberikan kekuatan untuk bisa hadir di ruang tatap maya ini. Selawat dan salam kita aturkan juga kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang berkumpul di acara hari ini mendapatkan kekuatan, kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita bersikap sempurna. Kita akan mendengarkan, akan menyimak dan mendengarkan lagu Indonesia Raya
dan Mars PGRI. Kepada Bapak Anas dipersiapkan. Prof, ini betul kan? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Brand Manager SGI, yaitu Bapak Haji Amin Syarif. Brand Manager SGI Cabang Kabupaten Kediri. Ibu narasumber Stephen Genetik, yaitu Ibu Dr. Hewan Khalifatul Ummah MSI. Yang saya hormati pengurus PGRI Kabupaten Sampang. Yang saya hormati Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Sampang. Serta para guru dan pendidik yang luar biasa, peserta dialog interaktif yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat taufik dan hidayahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta dialog interaktif ini, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Iya, alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan sambutan saya ini, izinkan saya berpantun. Boleh ya? Nah, terima kasih Bapak Ibu. Pagi cerah, minum kopi hangat. Sambil membaca buku berisi ilmu. Pendidikan karakter sesuai bakatmu. Ya. Itulah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini adalah momen yang luar biasa kita bisa berkumpul dalam sebuah dialog interaktif inovasi edukasi yang akan membahas pendidikan karakter berbasis bakat dan potensi genetik siswa. Sebuah topik yang sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini di mana setiap individu memiliki kecerdasan yang unik dan cara belajar yang berbeda. Seiring perkembangan dunia pendidikan, kita menyadari bahwa pendekatan one size fits all, satu metode untuk semua siswa, tidak lagi efektif. Sebagai pendidik, kita harus mengenali keunikan setiap siswa agar mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi terbaik mereka. Inilah mengapa konsep Stephen hadir sebagai solusi inovatif dalam dunia pendidikan. Stephen bukan hanya sekedar tes, tetapi merupakan metode memetakan kecerdasan genetik seseorang yang berbasis pada dominasi fungsi otak. Melalui tes Stephen, kita bisa memahami apakah siswa lebih dominan dalam sensing, thinking, intuiting, feeling, atau insting. Dengan informasi ini kita bisa membimbing mereka sesuai dengan gaya belajar dan karakter alami mereka. Sebagai contoh,
Siswa dengan dominasi sensing lebih nyaman dengan metode pembelajaran berbasis praktik langsung dan pengalaman nyata. Yang kedua, siswa dengan thinking lebih suka berpikir logis dan analitis, sehingga mereka lebih mudah memahami konsep dengan struktur yang jelas. Siswa dengan intuiting memiliki daya imajinasi yang tinggi dan menyukai hal-hal inovatif. Siswa dengan feeling lebih responsif terhadap pendekatan emosional dan hubungan sosial dalam belajar. Kemudian siswa dengan insting tajam dan seringkali mampu membuat keputusan dengan cepat berdasarkan naluri mereka. Bapak, Ibu hadirin peserta dialog yang berbahagia, jika pendidikan karakter selama ini sering ditekankan pada nilai-nilai moral dan etika, maka dengan Stephen kita dapat menyesuaikan pendidikan karakter berdasarkan potensi genetik siswa. Artinya, kita bisa membangun karakter unggul yang alami dan otentik sesuai dengan mesin kecerdasan masing-masing siswa. Dalam pembelajaran umum di sekolah, pendekatan ini juga dapat mengoptimalkan strategi mengajar sesuai dengan karakter siswa. Guru tidak lagi hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi fasilitator yang mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan kognitif dan emosional siswa. Dengan demikian, motivasi belajar siswa meningkat karena mereka merasa dihargai dan didukung sesuai dengan potensi alami mereka. Bapak Ibu peserta dialog yang berbahagia, lebih jauh lagi, jika kita terapkan konsep ini secara luas dalam sistem pendidikan, kita bisa menciptakan generasi unggul yang memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang seimbang. Bayangkan, jika setiap anak tumbuh dengan kesadaran akan bakat alaminya, mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan potensinya, dan akhirnya mengambil peran di masyarakat yang benar-benar cocok dengan dirinya. Hasilnya adalah sumber daya manusia yang lebih produktif, inovatif, dan bahagia dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karena itu, sebagai pendidik, mari kita bersama-sama membuka diri terhadap inovasi dan melihat pendidikan dari sudut pandang yang lebih personal dan humanis. Stephen adalah salah satu alat yang dapat membantu kita dalam upaya ini. Dan saya yakin setelah dialog ini, kita semua akan memiliki wawasan baru tentang bagaimana mengoptimalkan bakat dan karakter siswa secara lebih efektif. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai pendidik, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membantu siswa menemukan jati diri mereka. Pendidikan bukan hanya tentang memberikan ilmu, tetapi juga menjadi fasilitator bagi mereka untuk mengenali diri sendiri dan menemukan potensi terbaik mereka. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya untuk mempelajari lebih dalam tentang Stephen dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam dunia pendidikan. Saya berharap diskusi hari ini dapat memberikan wawasan baru, menginspirasi dan membuka jalan bagi transformasi pendidikan di sekolah-sekolah kita. Mari kita bersama-sama kita ciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat sesuai dengan potensi genetik mereka. Sebagai penutup, saya sampaikan satu pantun lagi.
Boleh ya Bapak Ibu? Iya. Guru hebat selalu berbagi, membimbing siswa sepenuh hati. Jika bakatnya dikenali dini, masa depan cerah pasti menanti. Iya. Bapak Ibu, demikian sambutan dari saya. Selamat berdialog, selamat berbagi ilmu, dan semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua, terutama di dalam dunia pendidikan kita ini. Bapak Ibu, mari biar lebih semangat kita yel-yel ya. Yel-yel PGRI. Ya, bersama-sama. Mari. Hidup guru. Hidup, Hidup PGRI. hidup. Solidaritas. Yes, iya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, selamat mengikuti acara ini sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua kami, Bapak Haji Musaki yang telah memberikan sambutan penguatan terhadap dialog interaktif, inovasi edukasi tentang pendidikan karakter berdasarkan bakat dan potensi genetik siswa. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, mari kita lanjut kepada acara berikutnya. Semoga acara kita di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu dan doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Asad MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Segala puja, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang masih memberikan umur panjang di bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan, serta kebebasan dari api neraka. Sehingga di pagi menjelang siang ini, kami bisa mengikuti dialog interaktif, inovasi, edukasi pendidikan karakter berdasarkan bakat, potensi genetik siswa yang dilaksanakan kerjasama PGRI dan Stephen Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, ya Allah, jadikanlah putra-putri kami, keturunan kami, generasi bangsa kami adalah orang yang bertakwa, adalah orang yang cerdas, terampil, serta berkarakter dan berakhlakul karimah. Karuniakanlah kepada mereka, ya Rabb, keberkahan, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah ilmunya, barokah agamanya. Dan jagalah mereka, ya Rabb, dari fahsya dan mungkar. Jagalah mereka, ya Rabb, dari kejelekan. Dan bimbinglah mereka, serta beri petunjuk mereka, ya Rabb, agar berjalan di relmu. Oleh karena itu, ya Allah, karuniakanlah kepada mereka keberkahan di dunia dan akhirat. Dan berikan kepada kami, ya Allah, kebahagiaan karena kebaikan mereka. Karuniakanlah kepada kami, ya Rabb, selaku orang tua, pandangan mata yang sejuk, ketenangan hati dari keluarga kami, dari keturunan kami, dari generasi-generasi kami. Dan jadikanlah kami serta mereka, ya Rabb, menjadi imam orang-orang yang bertakwa,
Rabbi adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Demikianlah harapan kami. Mudahkan urusan kami, ya Allah. Ampuni segala kehilafan. Rabbana zalamna amsana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira wa khtim lana minka bi khair warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل دعاءنا بسر أسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara pembukaan dialog interaktif inovasi edukasi pendidikan karakter berdasarkan bakat potensi genetik siswa. Acara ini merupakan kerjasama antara SPI Stephen dengan PGRI Kabupaten Sampang. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kepada acara inti kita di dialog interaktif di pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di platform Zoom ini. Di sini partisipannya sudah 220 ya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah mengolom chat, sudah mengisi di kolom chat. Oke, ini slip of the tongue Bapak Ibu ya. Slip of the tongue. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu. Silakan masih terus Bapak Ibu ya bisa mengisi, bisa memperkenalkan nama, kemudian tempat tugas dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kita akan masuk kepada acara inti kita. Gitu kan. Kalau tadi Bapak Ketua kita memberikan pantun, bolehlah saya juga memberikan pantun Bapak Ibu ya. Oke, coba nanti minta emojinya Bapak Ibu ya, pantun yang akan saya bacakan ini. Oke. Sudah siap Bapak Ibu ya? Pergi ke ladang panen padi, hasil melimpah, petani senang. Bakat genetik kita kenali, agar mendidik tak lagi bimbang. Ini pantun sangat relevan sekali dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ibu. Mohon izin saya menyapa dan saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari narasumber kita yang luar biasa Bapak Ibu ini ya. Beliau adalah Ibu Dr. Halifatul Umah MSI. Ya, beliau berarti beliau ini sehari-hari bertugas sebagai dokter Ibu ya, gitu kan. Nanti Bapak Ibu bisa berkenalan lebih lanjut. Dan beliau tahun 1991 sampai dengan 97 menempuh pendidikan dan profesi sebagai profesi kedokteran hewan. Kemudian 2007 sampai dengan 2008 beliau adalah menempuh pendidikan S2 Magister Administrasi Publik. Di Stephen beliau ini sudah karirnya sudah luar biasa Bapak Ibu ya, mengikuti workshop Stephen level 1, kemudian level 2, dan juga beliau sudah mendapatkan Certified Stephen Thematic Parenting, kemudian Certified Stephen Thematic Couple, Thematic Learning, dan juga trainer BNSP. Dan di tahun 2025 ini beliau ini sudah mengikuti training atau sebagai training content creator. Luar biasa Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, di sini saya ingin menyapa dulu kepada Ibu Halifatul Umah. Oke, Assalamualaikum Ibu. Boleh dipin? Sudah Pak. Oke. Apa suara saya sudah jelas? Ya, Kak. Sudah ya. Alhamdulillah Ibu. Ya, alhamdulillah sudah sangat terdengar dengan jelas. Kami senang sekali bisa bersua dengan Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa berbagi ilmu kepada kami, guru-guru, orang tua, ya, dan
Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan mengetahui ya sebetulnya seperti apa sih konsep Stephen itu dan kira-kira bagaimana kita menerapkannya di lingkungan pendidikan kita. Oleh karena itu, berkenan Ibu Halifatul Umah untuk menyampaikan materinya. Monggo Ibu. Ya. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Segala puji bagi Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Memberi, yang Maha menunjukkan ke jalan kebaikan, yang Maha memberi kesehatan, yang Maha memberi kenikmatan, keberkahan. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menambah ibadah kita dengan baik dan juga menambah ilmu kita sehingga bisa menjadi tambahan buat ibadah kita. Amin. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan rasa yang paling terhormat kepada Bapak Ketua PGRI Kabupaten Sampang, Bapak Haji Muzaki SPD. Kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa karena telah memberikan kesempatan kerjasama dengan kami untuk menebarkan kebaikan. Yang kedua, kami menyampaikan rasa hormat kepada Ketua PGRI SLCC Kabupaten Sampang, Bapak Suryadi Effendi, SS, yang telah membantu penuh sehingga acara ini bisa terselenggara. Semoga sampai akhir nanti bisa selesai dengan baik. Kami juga ingin menyampaikan rasa hormat kepada BMSCI di Kabupaten Kediri, Bapak Amin Syarif, juga yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta Zoom yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saya lihat hadir dengan sangat antusias dalam acara ini. Saya berharap dapat mengikuti Zoom ini hingga selesai. Bapak Ibu peserta dialog interaktif yang berbahagia, sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pendidikan karakter ini menjadi hal yang sangat penting. Karena saat ini pendidikan karakter tidak bisa digantikan oleh AI. Pendidikan karakter yang selama ini diterapkan sudah banyak sumber dan kita tahu hasilnya. Untuk itu kami memperkenalkan tentang pendidikan karakter yang berdasarkan bakat dan potensi genetik. Allah dalam surat At-Tin ayat 5, Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang sangat baik, yang paling sempurna. Pendidikan karakter ini berdasarkan bakat, potensi genetik siswa, yang didasarkan teori bahwa karakter ini sudah melekat ada pada diri setiap orang yang merupakan bakat atau potensi yang siap dikembangkan. Ini juga ada di dalam surat Al-Isra ayat 84. Nah, pendidikan karakter ini pada prinsipnya bukan menanam karakter ya, tetapi memelihara karakter baik yang sudah ada, yang sudah diberikan oleh Allah pada diri kita. Oleh sebab itu, mengetahui bakat atau potensi siswa menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan karakter yang nanti akan kami tawarkan. Untuk mengetahui karakter manusia ini termasuk potensi genetik seseorang,
saat ini sudah banyak dilakukan dengan tes psikologi ya atau dengan tes Tiffin. Maka dalam materi ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan karakter yang berdasarkan bakat dan potensi genetik dengan konsep Tiffin. Nanti di dalam materi ini kita akan fokus pada 3 hal ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu bahwa karakter adalah bawaan lahir atau genetik. Kemudian yang kedua, bagaimana mengetahui bakat dan potensi genetiknya. Kemudian yang ketiga, pendidikan karakter itu bukan menanam, tapi memelihara hal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum jauh membahas materi, saya ingin menyampaikan beberapa fakta yang ada di sekitar kita saat ini ya. Fakta yang pertama, ini sudah ditayangkan di operator. Yes. Fakta pertama yaitu bahwa berdasarkan hasil survei dari Yacht Manual pada tahun 2022, bahwa 92% remaja Indonesia itu tidak tahu mau jadi apa. Itu hasil survei tahun 2022. Kemudian karena dia tidak tahu mau kemana, akhirnya asal milih tempat kuliah. Yang penting kuliah aja dulu gitu. Akhirnya di pertengahan 87% mahasiswa itu mengetahui bahwa dirinya itu salah jurusan. Jadi ke belakangnya hanya dipenuhi dengan kegalauan akhirnya. Kalau sudah merasa wah kok sayanya tidak cocok ya dengan jurusan saya seperti itu. Nah, ini nanti berefek kepada hasilnya karena dia sudah setengah-setengah pada saat kuliah. Akhirnya hasil dari penelitian pada tahun 2017 itu 71,7% pekerja itu memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Yang penting kerja gitu. Perkara sekolah nanti tidak apa-apa, berbeda. Nanti kalau ada kesempatan bisa seperti itu ya. Rata-rata begitu. Nah, ini yang paling memprihatinkan sebenarnya ya. Pada tahun berdasarkan hasil BPS pada tahun 2023 terdapat hampir sekitar 10 juta dari Gen Z itu menganggur. Jadi bukan karena kesulitan pekerjaan, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, dari hasil riset dari Thomas J. Stanley di Amerika, sebenarnya kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh karakter ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua oleh integritasnya yang dipengaruhi oleh kejujuran, sedangkan nilai akademik itu ada di urutan 23. Dari buku itu sebenarnya ada banyak parameter, sekitar 30-an, yang ini hanya saya ambil yang di atas aja. Bapak, Ibu, peserta Zoom yang berbahagia, Stephen mengambil pendidikan karakter ini berdasarkan Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 84 yang artinya kira-kira begini ya. Katakanlah Muhammad, setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmulah yang mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, pembawaannya di sini ini menunjukkan bahwa dia tuh karakter atau potensi diri. Sehingga itu tuh sudah melekat di dalam diri setiap orang. Dan itu memang diberikan oleh Allah, potensi tersebut memang diberikan oleh Allah sebagai bekal manusia agar menjadi khalifah yang sukses di muka bumi ini. Kemudian hasil riset dari pengetahuan modern saat ini diketahui bahwa otak manusia itu
bertugas sebagai pengendali dan pengatur diri, ya, itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu otak limbik kiri, neokortek kiri, kemudian neokortek kanan, limbik kanan, dan satu lagi otak tengah. Ya, jadi setiap orang itu mempunyai 5 bagian otak ini. Tetapi dari hasil riset Stephen ini diketahui bahwa hanya ada satu bagian yang dominan yang nanti akan mempengaruhi karakter dan menentukan keahlian setiap orang. Nah, mungkin akan timbul ya pertanyaan dalam kita, terus gimana caranya agar saya itu tahu saya ini dominan otak yang mana. Nah, caranya itu melalui tes Stephen. Nah, dengan tes Stephen ini kita akan lebih mengetahui siapa diri kita, kemudian bagaimana jalan sukses kita, ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa oh ternyata sifat ini nih gue banget gitu, sesuai banget dengan diri saya. Dasar dari konsep tersebut, dasar dari konsep Stephen ini berdasarkan pembagian ini ya, bahwa fenotip ini kondisi kita saat sekarang, jadi fenotip kita itu merupakan gabungan dari genetik dan lingkungan. Genetik itu sebesar 20% dan lingkungan 80%. Jadi dari sini Stephen itu lebih fokus kepada genetiknya, jadi yang 20%. Karena ini merupakan hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya kalau kita mengabaikan yang 20%, meskipun itu kecil, sepertinya kita jadi kurang bersyukur gitu. Jadi Stephen ini melalui tesnya nanti akan diketahui bahwa setiap individu itu genotipnya itu seperti apa. Ibaratkan begini ya, misalnya kita mempunyai biji tanaman, biji kurma misalnya ya. Kalau misalnya kita punya biji tanaman itu kan tidak mungkin kita tanam di sembarang tempat. Kita lempar begitu saja ke laut, apakah akan tumbuhkan itu bisa diperkirakan tidak mungkin ya, karena tidak sesuai dengan habitatnya. Jadi akhirnya disiapkan pupuknya, disiapkan potnya, disiapkan seperti itu. Nah, dari sini diharapkan kalau kita lingkungannya sudah dibuat dengan sedemikian rupa baik, diharapkan nanti bisa tumbuh, berbuah, dan akan memberikan manfaat kepada lingkungannya dengan lebih baik. Seperti itu yang diharapkan oleh Stephen. Nah, dari hasil tes Stephen ini, nanti kita akan mengetahui potensi bakat kita seperti apa, kepribadian bagaimana, kemudian karakter kita yang baik itu seperti apa. Oh, ternyata saya begini. Baru tersadar setelah hasil tes itu. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian juga akan diketahui jurusan sekolah yang tepat apa, kemudian profesinya bagaimana, cara belajarnya agar nanti hasilnya itu benar-benar maksimal. Terus cara berkomunikasi, jadi misalnya kita ingin berbicara dengan seseorang, kalau itu diketahui, oh ini orang sensing, oh saya gaya bicaranya harus detail. Nah, akan diketahui seperti itu. Kemudian juga akan diketahui juga pasangan idealnya tuh siapa, seperti apa, mesin kecerdasan apa yang pas. Dan banyak informasi yang lainnya yang bisa diketahui dari hasil tes Stephen tersebut. Juga nanti misalnya akan diketahui organ dominannya apa, organ yang paling bagus di dalam badannya itu apa. Ini saya ambil contoh, tidak semuanya nanti. Tadi kan Pak Ketua sudah membahas di dalam pembukaan tadi, ya ada beberapa yang Pak Ketua sudah sampaikan. Mungkin Pak Ketua ini sudah paham ya, makanya sukses Pak Ketua ini. Nah, ini saya sampaikan yang sensing, mesin kecerdasannya sensing. Jadi sensing ini mempunyai kecerdasan indrawi.
cara berkomunikasinya itu harus detail. Jadi ini beli, misalnya disuruh-suruh kemana ya? Ini beli baju yang warnanya yang warnanya hitam atau merah, kotak-kotaknya sekian gitu loh. Ukurannya sih harus detail. Karena kalau dia tidak detail, dia bingung nanti. Apalagi belum pernah melakukan hal yang baru, belum pernah melakukan hal tersebut gitu. Dan diberi contoh atau diberi contoh ini kayak gini nih, akan lebih cepat dia nangkepnya. Itu kalau yang mesin kecerdasannya Zhengxing. Kemudian cara belajarnya dia menghafal berulang-ulang. Dan cara menghafalnya itu biasanya buku catatannya itu diberi warna. Beri warna-warna itu akan cepat nangkepnya ke apa namanya? Ke daya ingatnya itu. Kemudian dia bergerak, biasanya sambil nulis-nulis, pokoknya ada geraknya, atau kakinya yang bergetar-getar gitu. Pokoknya dia harus ada ininya. Atau sebelum itu dia harus olahraga dulu, bermain dulu. Setelah bermain, dia baru bisa fokus ke pelajarannya. Itu kalau yang sensing, yang mesin kecerdasannya ya. Kemudian yang feeling. Yang feeling ini karakternya itu mempunyai kecerdasan emosi dan hubungan sosial ya. Dia berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan perasaan karena kan kecerdasan emosi ya, emosional, bukan emosi terus marah-marah, bukan. Terus berdasarkan perasaan, kemudian memiliki empati yang tinggi, peduli dengan hubungan sosial dan mengutamakan nilai serta moral. Nah, karakter utamanya itu peka dan empati, mengutamakan nilai, butuh apresiasi. Jadi kalau sudah misalnya ada anak didik kita yang ber-MK feeling itu harus sering di ini. Wah, bagus, sering di seperti itu. Oh, ini harusnya pokoknya sering diberi apresiasi dengan segala tugasnya gitu. Kemudian yang keempat itu karakter keempatnya emosional, tetapi positifnya dia merupakan pemimpin yang sangat baik. Dia memimpin dengan hati, tidak bersifat otoriter gitu. Nah, tantangannya itu feeling ini sulit bersikap objektif karena kan tadi berdasarkan perasaan ya, berdasarkan emosi. Jadi dia tuh kurang objektif atau akhirnya. Jadi kalau misalnya menilai satu ada enak sama si itu, jadi seperti itu akhirnya gitu. Dan gampang terluka. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang contoh yang ketiga ini saya ambil yang intuiting. Intuiting ini mesin kecerdasan indera keenam. Jadi kalau yang sensing itu panca indera, kalau yang intuiting ini indera keenam, punya indera keenam. Jadi dia bisa memperkirakan visinya ke depan itu apa seperti itu. Kebutuhannya itu kebebasan. Dia membutuhkan agar kreativitasnya itu keluar, jangan terlalu banyak diarahkan. Itu kalau yang intuiting. Masih ada dua lagi sebenarnya, yang thinking sama insting. Nanti mungkin bisa dibahas pada saat dialog ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar bahan dialog hari ini ya. Mudah-mudahan cukup bisa memberikan pemahaman kepada para peserta. Sebagai terakhir ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang jelas, dan mohon maaf juga saya tidak bisa mengikuti acara ini hingga selesai karena ada tugas lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Namun untuk dialog nanti akan dipandu langsung oleh BM SGI dari Kabupaten Kediri untuk menanggapi setiap pertanyaan dari para peserta. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Bapak Moderator sebagai host
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sama-sama, Dr. Pak. Khalifatul Umah atas pemaparannya. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan ya tentang apa itu konsep Stephen ya, dan juga bagaimana tes Stephen termasuk manfaatnya seperti apa. Nanti kita akan berdialog Bapak Ibu ya, lebih mendalam lagi. Ini di kolom chat juga sudah ada beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu branch manager dari SGI cabang Kabupaten Kediri, Bapak Haji Amin. Eh, Assalamualaikum Bapak, Bapak Haji Amin. Assalamualaikum. Apakah Bapak sudah berada? Baik, saya masih belum terhubung. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bertanya, ya. Bapak Ibu bisa raise hand dan menanyakan lebih lanjut bagaimana kemudian tes Stephen ini kemudian mampu mendeteksi potensi atau bakat atau minat siswa sehingga nanti bermanfaat dalam dalam pembelajaran, gitu ya Bapak Ibu ya. Eh, Terutama menindaklanjutin apa tadi yang sudah dipaparkan, apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita Ibu Dr. Khalifatul Umah tadi itu. Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu. Oke. Oh ya, baik, saya sudah terhubung dengan Bapak Haji Amin Syarif. Beliau adalah branch manager SGI cabang Kabupaten Kediri. Assalamualaikum Bapak. Bapak Waalaikumsalam Haji Amin Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Waalaikumsalam. Bapak berkenan barangkali untuk lebih melengkapi, menambah, menguatkan lagi eh, waktu kami serahkan kepada jenengan Bapak untuk memberikan penambahan materi barangkali sebelum nanti kita buka sesi dialog Bapak. Ya, Dipersilakan Bapak Haji Amin Syarif. terima kasih. Apakah suara saya terdengar baik? Alhamdulillah Bapak terdengar dengan baik di sini. Oke. Terima kasih. Saya akan hanya menambahi atau melengkapi apa yang sudah disampaikan tadi bahwa pendidikan karakter dengan memperhatikan berdasarkan potensi ataupun bakat genetik ini sangat sesuai dengan apa tadi yang sudah dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 84 bahwa manusia berbuat atau bersikap itu sesuai dengan pembawaannya. Artinya di sini bahwa sikap karakter orang itu sudah tertanam di dalam diri seseorang. Nah, apa bedanya inovasi ini dengan yang selama ini sudah dilakukan dengan tidak mengurangi apa yang sudah dilakukan selama ini? Selama ini pendidikan kita berfokus dengan teori tabula rasa. Jadi seorang yang lahir itu dalam kondisi kosong, sehingga tergantung yang mewarnai. Tetapi dari Stephen ini mengambil bahwa teori pendidikan menurut Islam itu adalah bahwa manusia yang lahir itu fitrah. Fitrah itu bukan nol, bukan kosong, tetapi sudah berisi, tapi bersih. Nah, oleh karena itu, selanjutnya itu orang tuanya lah, atau lingkungannya lah yang akan mengarahkan dia keluar dari fitrah itu atau tetap dalam posisi fitrah. Sehingga tadi disampaikan bahwa pendidikan karakter berdasarkan bakat genetik siswa itu adalah bagaimana memelihara agar karakteristik yang baik itu bisa tumbuh menjadi tindakan yang positif ketika dia hadir di masyarakat. Jadi teorinya seperti itu. Jadi pendidikan karakter ini kenapa harus berdasarkan fitrah itu supaya nanti hasilnya pendidikan kita itu akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat kita.
Tadi ada beberapa contoh kasus, misalnya kegagalan-kegagalan ya. Itu karena apa? Itu karena kita di dalam pendidikan jarang sekali memperhatikan yang kita didik. Kita menganggap nol semua, gitu. Menganggap dia itu tidak punya karakteristik atau tidak punya warna, tidak punya motif, tidak punya kecerdasan. Dianggap dengan tabula rasa itu. Nah, kenyataannya di lapangan, ketika kita mendidik, kata Bapak Ketua tadi, mendidik dengan hal yang sama kepada setiap orang, ternyata hasilnya hanya sekian persen yang berhasil, yang sukses gitu. Dari sekolah ini sekian ini dengan metode yang sama, katanya tadi adalah nol. Berarti kalau warnanya sama, kemudian cara belajarnya sama, kan hasilnya sama. Nah, kenapa tidak sukses? Karena terjawablah, itu tergantung masing-masing. Maka ayat tadi yang kembali kepada saya. Itu perbedaannya yang selama ini kita lakukan kan fokusnya bagaimana guru mendidik, bagaimana fasilitas sekolah memberikan pelayanan dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, aplikasinya bagaimana nanti untuk karakter ini? Nah, setelah dites Stephen, nanti ada beberapa manfaat yang kemudian nanti kita akan jadikan bahan bagaimana kita menyusun roadmap, peta jalan untuk suksesnya anak-anak kita. Jadi kita menyusun roadmap itu berdasarkan bakatnya. Bukankah setiap kegagalan tadi yang 4 kegagalan itu karena orang tua tidak tahu bakat anaknya, sehingga ketika ditanya anaknya mau jadi apa, tidak tahu. Kemudian yang kedua, karena tidak tahu bakatnya, dia asal saja di dalam merencanakan kesuksesannya. Nah, inilah konsep Stephen akan sangat berguna bagi Bapak Ibu, terutama orang tua, ya, itu sangat menginginkan semua orang mengangkat sangat terhadap kesuksesan anaknya. Tetapi pada kenyataannya terjadi beberapa fakta yang diungkap di atas. Nah, nanti bagaimana aplikasinya? Ada pertanyaan misalnya, ini kita nanti dalam diskusi, pertanyaan, Pak, apakah kemudian cara mengajarnya disesuaikan dengan masing-masing sehingga harus dibagi-bagi menjadi? Tidak harus seperti itu. Kita dari tes ini tahu cara belajarnya anak. Cara sensing misalnya. Sensing itu mengutamakan panca indera, sehingga kalau duduk anak sensing itu harus di depan. Nah, kalau anak feeling itu dengan mendengarkan, dengan perasaan. Biasanya dia suka ngobrol, duduknya bisa di belakang. Itu adalah aplikasi-aplikasi pemanfaatan metode mengajar berdasarkan metode Stephen. Jadi intinya, kenapa kita harus melihat karakter yang sudah melekat supaya kita tidak salah asuh. Misalnya anak feeling diajar anak intuiting lah. Anak intuiting seperti orang yang tidak serius, tapi sebenarnya dia serius. Karena sifatnya seperti mengawang-awang. Nah, ketika kita ajar dengan cara sensing, kita bentak-bentak anak ini tidak fokus, itu dia akan luka batin. Sehingga inilah gambaran bagaimana pentingnya kita mendidik karakter berdasarkan berdasarkan karakteristik atau genetik yang ada di dalam. Jadi genetik meskipun 20% itu akan tumbuh dengan baik bila disesuaikan dengan kondisi yang diperlukan. Misalnya kurma tadi, seperti yang disebutkan oleh pemateri yang lalu. Kurma ini sama-sama di pasir, tapi kalau di pasir pantai, dia tumbuh bagus daunnya tetapi tidak berbuah. Nah, yang dipentingkan kurma apa? Di dataran tinggi, di padang pasir, yang kering seperti itu. Justru kurma tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, semoga inovasi edukasi ini akan membuka wawasan kita, dan saya sangat apresiasi kepada Bapak Ketua BGRI yang telah memberikan waktu yang luas mengapresiasi bahwa kita penting untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Sampang khususnya. Kalau kita melihat kan IPM Sampang ini sangat rendah kan, terendah di Jawa Timur. Kalau kita mengadu fasilitas, dan kalau IPM kan mengacu kepada fasilitas dan sebagainya. Nah, kalau kita sekarang bagaimana memajukan setiap individu itu maju, karena semua murid diberi kesempatan yang sama, diajar dengan cara yang sama. Kenapa ada yang maju, kenapa ada yang sukses, kenapa yang enggak? Nah, inilah pentingnya kita tahu karakter setiap orang. Cuma pertanyaannya, ini gratis, Pak. Baik, saya ingin silakan kepada Bapak Moderator, barangkali ada yang perlu diperjelas dan sebagainya. Terima kasih.
waktu yang diberikan. Ya, terima kasih Bapak Haji Amin Syarif. Bapak Ibu peserta dialog interaktif inovasi edukasi, sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu bisa melalui fitur raise hand atau bisa mengisi di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang bagaimana kemudian tes Stephen ini mampu memetakan gitu bakat dan potensi genetik siswa. Bapak Ibu tadi yang berbicara itu adalah branch manager dari Stephen Genetik Indonesia, Bapak Haji Amin Syarif ya, Bapak Ibu ya, dan berkolaborasi dengan narasumber kita, yaitu Ibu Halifatul Umar. Nah, Bapak Ibu, sambil menunggu raise hand, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat ya. Pertama datangnya dari Bapak Mahrus Saleh, cabang Sokobena, PGRI cabang Sokobena. Pertanyaannya adalah, banyak jenis tes untuk mengetahui tentang bakat dan minat seseorang atau anak. Apa kelebihan tes Stephen ini dibandingkan dengan alat tes yang lain? Oke. Kemudian yang kedua dari Bapak Agus Amiruddin. Beliau adalah Ketua PGRI Cabang Kedungdung. Beliau bertanya tentang kapan waktu yang tepat untuk tes Stephen. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ini datanya dari Bapak Junairi, guru SMA 1 Sampang. Di kolom chat, beliau menulis tentang berarti teori ini menganjurkan untuk mencari pasangan yang terbaik menurut harapannya. Nah, baik. Sementara tiga dulu, berkenan kepada Ibu untuk memberikan tanggapan, Ibu Uma, dan mungkin nanti bisa juga diperkuat oleh Bapak Haji Amin Syarif selaku Branch Manager SGI Indonesia. Dipersilakan, Ibu. Ya, mohon maaf Pak, tadi sudah pamitan, Ibu ada rapat mungkin yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi langsung Berarti sekarang yang langsung jenengan ya. Ya. Oke, siap. Untuk Siap, pertanyaan Bapak. Ya. Bapak dari Sokobanah tadi, terima kasih, pertanyaannya cukup kritis dan memang ada beberapa tes yang bisa dilakukan. Ada tes psikologi, itu menggunakan pen and paper dengan pertanyaan-pertanyaan dan pengamatan. Kemudian ada tes seperti yang ada di secara itu ada tes namanya Priadi Test itu dengan online. Kemudian ada tes yang lain. Nah, Stephen ini keunggulannya adalah bahwa Stephen ingin mengetahui karakter yang sudah melekat, jadi genetik. Kalau tes tes dengan psikologi atau dengan MBTI lah yang sekarang lagi marak di Amerika, itu ada 12% dari orang Amerika semuanya menggunakan MBTI untuk kemudian melanjutkan pendidikannya kemana. Nah, keunggulan Stephen adalah karena ini genetik dan tetap cukup 1 kali seumur hidup. Cukup sekali seumur hidup. Dan waktu yang tepat itu ketika masih kecil, ketika masih PAUD ya, dari umur 2,5 tahun sebenarnya sudah bisa dites. Karena apa? Di situ pembentukan jari, sidik jarinya sudah sempurna. Jadi 1000 hari pertama itu sudah sempurna pembentukan sidik jarinya. Yang itu akan ada analog yang menghubungkan antara sidik jari dengan ilmu otak. Gitu. Priadi itu mengetahui kapasitas saraf. Saraf itu di kepala itu banyak saraf. Nah, itu dites oleh ilmuwan Amerika, gurunya Bapak Priadi itu menggunakan sidik jari, akan ketemulah di mana saraf-saraf itu paling dominan. Nah, tes Stephen ini kalau tes Priadi itu hasil tesnya 48 halaman dan bahasanya cukup sulit. Nah, Stephen ini cukup 1 lembar. 1 lembar di situ sudah mudah untuk diaplikasikan. Mudah diaplikasikan. Jadi kita cukup 1 yang dominan. Misalnya si anak ini sensing. Sensing itu punya karakter A, B, C, D, punya karakter jeleknya C dan seterusnya. Kemudian dia cara belajarnya akan ketahuan. Kenapa begitu? Orang berkarakter sensing dengan kekuatan panca indera itu cenderung lebih materialistik.
Jadi dia lebih suka pada warna-warna, kondisi yang saklek yang sudah jadi. Nah, keunggulannya Steven di situ. Kita sudah lengkap di situ dari cara belajar, karakter, kemudian kalau punya uang untuk apa, itu kecenderungannya sudah ketemu. Jadi kalau orang sensing, ini kalau punya uang ada dua. Kalau sensing extrovert itu cenderung boros, cenderung untuk nyumbang orang lain gitu. Karena dia kan bekerjanya giat. Bekerja giat maka dia akan gampang dapat rezekinya dalam bentuk kekayaan. Demikian juga yang lain. Makanya setiap orang punya mesin kecerdasan sendiri dan disitulah dia akan terkenal. Dia akan menjadi hebat. Orang sensing hebat dengan harta yang dimiliki. Orang thinking hebat dengan ilmu yang dia miliki. Orang intuiting akan hebat dengan karya ataupun inovasi yang mereka miliki. Orang feeling hebat dengan cinta, dengan memimpin. Dan orang insting, dia akan sangat bahagia kalau berperan untuk orang lain. Disitulah perbedaannya dengan tes lain. Cukup dengan sidik jari dalam 10 menit, itu sudah akan ketahuan dia tipe kecerdasannya di mana. Nah, dari tipe kecerdasan itu akan ada di breakdown kepentingan termasuk menjawab Pak Junairi tadi. Jadi orang dengan hasil tes ini akan diketahui pasangan yang cocok nanti. Karena ada pola hubungan dari kelima sistem atau kelima mesin kecerdasannya. Misalnya orang ini mendukung ya, misalnya ini. Kalau orang sensing itu mendukung thinking. Artinya sangat cocok kalau suaminya thinking, istrinya sensing. Yang tidak cocok itu adalah orang istri menundukkan suami. Jadi cenderung menjadi suami takut istri. Dan ini dari pengalaman kalau pasangan ini mungkin nantilah untuk anak kita nanti. Yang pertanyaan Pak Agus tadi, apabila kita sudah dapat hasil tes sejak dini, maka Bapak Ibu sekalian sudah bisa memperkirakan, oh anak saya thinking, berarti peluang jadi teknisi, peluang jadi dokter itu lebih tinggi. Maka kita geber, ya, kita biayai untuk itu. Nah, anak saya tak jadikan dokter. Berarti hal-hal yang mengarah ke sana akan kita lakukan, les dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Dan kemungkinan itu akan lebih irit biaya. Kenapa? Kalau dia punya cita-cita sesuai dengan bakatnya, dengan karakteristiknya, dia akan giat dan suka dengan sukacita. Akhirnya nilainya bagus. Kalau nilainya bagus, tidak perlu mandiri, dia dapat undangan. Nah, disitulah letaknya kita perlu merencanakan dari awal. Apakah SMA tidak perlu? SMA perlu sekali untuk mencari jurusan yang tepat. Jurusan yang tepat apa? Saya apa di IPS, di bahasa, atau di IPA, di pengetahuan. Nah, itu cukup karena sekarang kalau sudah kelas, sekarang ini kan begini Pak, untuk urusan cita-cita itu Bapak Ibu sekalian paling menetapkannya nanti setelah kelas 2 SMA, setelah ketahuan nilainya bagaimana. Itu terlambat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya putra, segera mungkin dites Steven, biar kita bisa menyusun roadmap jalan sukses. Apa menyusun peta jalan sukses mulianya dari sekarang. Jadi nanti saya berikan bagaimana cara menyusun jalan sukses mulia untuk itu. Saya tidak lama paham tentang Steven ini, tapi setelah kita terapkan ke anak-anak saya, ternyata alhamdulillah ketahuan gitu. Yang tadinya komunikasi susah, sekarang lebih enjoy, lebih menikmati. Itu seperti itu. Nah, dari 3 pertanyaan ini sudah terjawab insya Allah. Jadi sebaiknya Bapak Ibu yang punya putra segera dites Steven, nanti akan kita susun roadmap-nya. Iya, luar biasa sekali Bapak atas jawabannya, dan artinya tes Steven ini bisa berlaku ke semua jenjang kan gitu Bapak ya, bisa jenjang TK, SD, SMP dan SMA. Syukur-syukur sudah dari awal kan gitu Bapak ya. Baik Bapak Ibu peserta dialog di pagi hari ini, saya lanjut dulu ke raise hand ya. Tadi ada yang raise hand tadi. Sebelum nanti saya membacakan kembali di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ini sesi dialog Bapak Ibu, mari kita manfaatkan sedemikian rupa untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang tes Steven, kemudian dampaknya terhadap deteksi bakat dan minat putra-putri kita. Baik, ini ada yang raise hand. Oke.
Silakan yang raise hand. Ini ada, Bapak Afan. oke, ada Bapak Afan ya. Iya, Bapak Afan dan Bapak Sifur Rohman. Oke, Bapak Hasibur Rohman. Saya mengundang terlebih dahulu Bapak Afan. Dipersilakan untuk Bapak Afan yang sudah raise hand. Oke, lanjut dulu ke Bapak Hasibur Rohman. Silakan Bapak. Mic-nya bisa dibuka atau Ya, masa? Oke, silakan. Ya, silakan. terima kasih Bapak Suryadi dan juga Bapak pemateri dan Ibu pemateri yang sudah out dari Zoom ini. Yang saya tanyakan simpel Pak sebetulnya. Hanya dua kata di sini yang saya ingin tahu. Bagaimana IQ kita itu ditingkatkan melalui AI ini, Pak. Karena sekarang sudah AI ya. Di mana di sini di strategi genetik ini ada juga dimasukkan mesin kecerdasan, Pak. Bagaimana meningkatkan kemampuan IQ kita, anak kita di tengah-tengah pemanfaatan AI ini? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak Hasibur Rohman dari PGRI Cabang Karangpenang. Jadi bagaimana meningkatkan kecerdasan putra-putri kita gitu Bapak ya, di tengah serbuan dari artificial intelligence ya. Dipersilakan Bapak Haji Amin Syarif, Branch Manager. Ya, terima kasih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan misi untuk menjalankan khalifah di muka bumi. Ya. Dengan kemajuan teknologi kemudian peran itu digantikan oleh AI. Maka kali ini saya ingin berharap kita fokus kepada pendidikan karakter. Karena AI ini tidak punya karakter. Menulis huruf A itu sama juga dengan menulis huruf B. Karena apa? Kita tinggal tombol dengan rasa yang tidak punya rasa. Nah, untuk kecerdasan IQ itu tidak bisa ditingkatkan, Pak. IQ itu adalah kapasitas yang diberikan Allah. Wadahnya itu semacam itu, seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi, kalau setiap orang ini bekerja atau berusaha sesuai dengan kecerdasannya, dia akan cenderung ahli. Misalnya tadi, orang TI itu ahli di bidang ilmu pengetahuan, dia jadi peneliti, jadi yang penuh sekali dengan teknis ya. Itu dia terkenal dengan keahliannya. Dia ahlinya di bidang itu. Yang feeling apa? Ahlinya jadi pemimpin. Nah, Allah menciptakan itu masing-masing punya keahlian. Kata Einstein berkata bahwa setiap orang itu cerdas. Tetapi kalau menilai ikan dengan cara memanjat, dianggap bodoh di dalam memanjat, itu sebuah kebodohan. Jadi orang itu punya keahliannya masing-masing, kecerdasan masing-masing. Jadi untuk menyaingi AI itu tidak susah dalam hal teknik. Karena itu kan hasil pemikiran manusia yang kemudian dituangkan di dalam bentuk mesin. Misalnya menghitung. Dulu belum ada itu, ada yang pakai sempua kan gitu. Sebelum ada, setelah ilmu pengetahuan maju diciptakanlah kalkulator dan selanjutnya. Kita untuk menyaingi itu tidak mungkin. Yang kita bisa lakukan adalah mengambil peran sebagai manusia yang memiliki kecerdasan genetik. Disitulah yang akan kita garap. Jadi anak kita jangan diharapkan misalnya menyaingi AI, tidak mungkin, karena itu hasil manusia juga gitu. Kalau menghitung mungkin 1-2 bisa lebih cepat daripada kalkulator. Ada beberapa anak-anak yang bisa lebih cepat. Tetapi untuk keseluruhan tidak bisa, karena memang kecerdasan masing-masing itu sudah ada di dalam diri masing-masing. Jadi untuk meningkatkan IQ itu tidak bisa, karena IQ itu adalah kapasitas otak.
Ada yang otaknya besar, IQ itu cukup diukur dengan lingkar kepala. Karena semakin besar, itu saraf-saraf kita itu semakin besar juga. Ya. Sel saraf kita semakin banyak. Sel otak kita semakin banyak. Tapi kalau saraf itu tidak diisi dengan pendidikan, tidak dilatih, juga tidak ada gunanya. Sehingga pertanyaan Bapak Hasibur Rahman tadi, kita tidak bisa Pak meningkatkan kapasitas otak seseorang, kapasitas kecerdasan atau disebut dengan IQ, tidak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengetahui mesin kecerdasannya, lalu kita fokus kepada kecerdasan itu, sehingga dia akan menjadi maju. Sehingga arah kita sekarang, pendidikan kita lebih pada karakter dan kecerdasan yang dimiliki masing-masing anak. Sehingga apa? AI itu kan orang-orang TI yang paham. Jadi orang-orang yang punya mesin kecerdasan thinking itu yang berperan nanti. Gitu. Kalau orang-orang yang kecerdasannya feeling, maka dia berperan sebagai pemimpin. Thinking ini manager, feelingnya sebagai leader. Kalau sensing itu sebagai produsen, kalau intuiting itu sebagai yang punya, yang menciptakan. Seperti itu, Pak. Jadi selama ini saya belum pernah melihat ada untuk meningkatkan kapasitas IQ seseorang. Saya belum pernah mengetahui. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan dulu ke Bapak Hasibur Rahman sebelum saya ke Bapak Suprianto ya yang sudah raise hand. Ada tanggapan Bapak Hasibur Rahman atau sudah sangat jelas ya apa yang dipaparkan oleh Bapak Haji Amin Syarif selaku Branch Manager SKI cabang Kabupaten Kediri. Oke. Baik, sudah jelas ya Bapak Hasibur Rahman. Saya lanjut dulu ke Bapak Suprianto yang sudah raise hand. Halo, selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Bapak Suprianto. Silakan open mic-nya Pak. Assalamualaikum Bapak Suprianto. PGRI. Oke, Bapak silakan Bapak. Oh iya. Bapak Suprianto bisa menangkap suara saya Bapak? Oke. Baik, ya. Saya lanjut dulu karena Bapak Aspirianto belum ada respon. Saya lanjut dulu ke kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Ini saya coba bacakan dari Bapak Mahrus Saleh. Setelah memperhatikan ternyata tes Stephen, setelah memperhatikan tentang tes Stephen, bahwa tesnya dilakukan dengan cara scan 10 jari atau telapak tangan, saya teringat dengan meramal seseorang. Wah, ini panjang nih. Melalui garis telapak tangan yang mana kegiatan meramal ini belum tentu kebenarannya. Nah, yang akan saya tanyakan seberapa valid tes Stephen ini sehingga pantas untuk kita lakukan atau kita gunakan sebagai pijakan untuk mengetahui bakat seseorang. Oke, jadi ini validitasnya ya Bapak ya. Barangkali langsung dijawab Bapak, silakan. Ya, Bapak terima Haji kasih. Amin Syarif. Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi seperti saya contohkan tadi, ada tes Priadi, itu juga menggunakan sidik jari ya. Itu adalah dari ilmu neuroscience, kemudian ada ilmuwan sidik jari. Sebenarnya di kepolisian ya yang banyak menggunakan sidik jari bahwa ada namanya algoritma yang menghubungkan pola sidik jari ini dengan perkembangan otak. Jadi kalau diberikan sidik jari kita kepada seorang yang ahli di dalam sidik jari, mereka sudah bisa menggambarkan kapasitas otak kita itu di mana yang besar. Seperti itu. Jadi dan di Amerika itu sudah berjalan itu bahwa kepala ini di-scan gitu ya dengan alat sehingga saraf-saraf itu ketahuan. Oh, saraf simpul yang terbanyak di mana. Nah, akan menyimpulkan dia itu kecerdasannya yang dominan di mana. Seperti itu. Jadi bukan
telapak tangan, bukan. Itu dari pola sidik jarinya, dari 10 itu, kemudian itu terhubung, ada analog yang menghubungkan dengan perkembangan otak. Seperti itu. Dari hasil penelitian yang dilakukan, itu dari 3.000 orang yang dites, ini validitas ya. Validitas itu artinya ketika dites, kemudian ditunjukkan sifat-sifatnya, itu 95% mengakui iya, seperti apa yang ada dalam dirinya. Kalau tes tanya jawab, itu biasanya yang jelek-jelek tidak mau dia. Dia tidak mau menyimpulkan. Jadi validitas tes dari Steve ini adalah 95%. Dulu menggunakan pen and paper dengan tanya jawab dengan kuesioner, itu ternyata validitasnya hanya 65%. Ya, dengan tanya jawab dengan sistem seperti psikometri. Kemudian akhirnya ketemulah dengan sistem itu, dengan sistem sidik jari. Jadi kemudian rehabilitasnya, karena kita bicara genetik itu sudah tetap, dari 500 orang yang tes hari ini misalnya, kemudian dites 3 bulan berikutnya, orang yang sama itu tidak ada yang berubah. Ya. MK yang ditemukan tidak berubah, hanya ada 3, bukan tidak ada, hanya 3 yang ada perubahan. Tapi yang sisanya itu ada tetap. Sehingga rehabilitasnya kalau 3 dari 500 kan berarti berapa persen? Di bawah 0,0 kan gitu. Jadi rehabilitas dan validitas daripada Steve ini adalah 95%. Dan ini sudah banyak teruji dari berbagai orang yang sudah dites lah, para ilmuwan psikolog yang bergabung dengan Steve ini sudah banyak. Jadi tes Steve ini itu adalah biometrik alatnya, biometrik. Jadi biometrik itu anggota badan kita lah gitu. Tapi kalau psikologi itu dengan psikometrik, dengan tanya jawab. Ya. Dengan psikometrik itu adalah menilai kondisi yang sekarang. Fenotip. Artinya fenotip itu apa? Ada yang muncul sekarang itu adalah hasil dari tadi genetik dengan lingkungan yang 80%. Ketika orang dites itu awalnya ada yang denial, saya tidak seperti itu. Tapi setelah dirasakan berapa bulan kemudian mengakui bahwa ternyata Steve ini sangat sesuai dengan kondisi dirinya. Makasih Bapak. Ya, baik Bapak Amin Syarif. Saya lanjut lagi ya Bapak ya di kolom chat ini. Saya coba ambil 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Hendri PGRI Robetal. Izin bertanya, saya pernah dengar ceramah Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang bodoh. Bagaimana jika anak tersebut lahir dari genetik yang bodoh? Apa yang harus dilakukan? Kemudian yang kedua, ini dari Bapak Amiruddin bertanya tentang berapa biaya untuk melakukan tes Stephen, Bapak ya. Dan yang ketiga dari Bapak Riyadi, apakah bisa tes Stephen tersebut dilakukan berulang? Apakah hasilnya bisa berubah? Oke, 3 pertanyaan dulu Bapak, monggo. Bapak Ya. Haji Amin Syarif. Ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir tadi sudah saya jelaskan tadi. Jadi dari 500 orang yang sudah dites, beberapa bulan kemudian dites, itu tetap hanya ada 3 yang berubah. Kemudian tadi Ibu Halifatul Ummah tadi itu denial awalnya, ketemunya kan feeling introvert. Tidak percaya saya ini sensing gitu. Sehingga secara sembunyi-sembunyi karena beliaunya bisa ngetes sendiri, ngetes lagi gitu. Dapat 3 bulan ngetes lagi. Ternyata tetap gitu. Kemudian Pak Anas tadi. Anas itu juga seperti itu. Merasa tidak sesuai nih hasilnya. Saya bukan feeling. Saya ini thinking karena saya bisa komputer dan sebagainya. Berapa bulan kemudian tes itu. Ternyata tetap feeling extrovert. Kemudian jawaban pertanyaan yang kedua tadi tentang harga tes. Harga tes itu adalah tergantung, tapi biaya tes sendiri yang ditetapkan oleh perusahaan, oleh SG itu adalah 500, tidak boleh kurang dari 500.
Kemudian biaya konsultasi itu 150. Dan biaya konsultasinya ini yang bisa ditiadakan, artinya sudah ikhlasnya promotor aja. Yang penting dia tes, misalnya cukup 50.000 lah misalnya untuk biaya konsultasi. Karena konsultasi ini kalau sudah tes kita bentuk grup WA, konsultasinya seumur hidup. Ya. Terus Bapak kalau mati gimana? Kan ada penerus atau pengurus SGI yang lain yang melanjutkan dari grup itu sendiri. Jadi tidak kita lepas, kita tes, lepas, kita les. Biasanya kan yang ada kan seperti itu. Konsultasi bayar lagi, ini tidak usah. Kemudian yang pertama tadi, orang yang berkebutuhan khusus. Jadi secara umum Allah itu maha adil. Nah, ada perkecualian. Jadi dalam surat di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa anak itu adalah yang pertama adalah amanah. Ya, amanah. Kemudian anak itu juga yang menjadi ujian gitu. Artinya kalau diberi anak yang berkebutuhan khusus misalnya tidak sempurna panca inderanya atau yang lain-lain, itu adalah kebutuhan khusus dan itu merupakan ujian dari Allah. Dan itu yang terbaik. Sehingga di dalam Stephen ini juga bagaimana langkah untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus. Kita tes juga seperti Putri Aryani ya. Putri Aryani yang jago di Got Talent itu di Amerika. Itu kan tidak bisa membaca karena buta beliaunya, tidak bisa baca dalam artian ini. Tetapi karena kecerdasannya di feeling itu kecerdasannya adalah mendengarkan. Sehingga dengan pendengaran beliau, dengan Putri Aryani melejit bisa menjadi musikus tingkat dunia seperti itu. Jadi kalau ada yang tidak sempurna itu adalah sebagai ujian. Orang tuanya itu diuji, bukan itu hukuman atau karma, bukan. Itu adalah memang Allah menguji apakah orang tua itu kuat atau tidak. Makanya untuk yang berkebutuhan khusus ini dikecualikan. Kebutuhan khusus atau istimewa gitu. Kebutuhan khusus itu kan beda banyak. Ada yang pinter sekali, ada itu. Yang punya kelebihan pinter sekali itu juga khusus gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, kalau jarinya cuma ini ya tidak bisa. Memang kemudian ada penelitian orang yang punya kebutuhan khusus, misalnya idiot lah, ya. Itu memang jari tangannya itu tidak sempurna gitu, sehingga tidak bisa dideteksi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian mengenai tes Stephen tadi harga sudah. Nah itu bagaimana caranya? Itu cukup 10 jari dites, nanti 10 menit sudah ketahuan. Nah disitulah kita bisa merencanakan masa depan anak kita supaya sukses. Makanya Stephen Gennett itu punya moto, saya ini pembuka jalan sukses. Jadi kalau ingin sukses, jalannya dibuka dulu. Apa keahliannya anak kita? Jangan sampai menjadi yang tadi itu. Anaknya ditanya, cita-citanya jadi apa? Tidak tahu. Jangan sampai seperti itu. Jadi dari kecil sudah punya cita-cita, sehingga menguatkan dia. Mungkin itu, Bapak. Ya, luar biasa sekali Bapak atas tanggapan dari pertanyaan peserta kita di siang hari ini. Bapak Ibu, kami menyampaikan terima kasih atas antusiasnya ya. Dan ini tidak semua pertanyaan di kolom chat ini bisa saya baca. Dan waktu sudah menunjukkan jam 11.30. Kami mengundang branch manager Bapak Haji Amin Syarif untuk closing statement Pak, barangkali untuk lebih menguatkan lagi terkait dengan bagaimana tes Stephen ini bisa mendeteksi potensi dan bakat siswa sehingga nanti bermanfaat dalam eh, dalam perkembangannya ke depan. Ya. Kami persilakan kepada Bapak Haji Amin Syarif. Terima kasih. Dalam setiap session mesti saya sampaikan bahwa ilmu itu tidak akan merubah apapun. Ilmu itu akan hanya menjadi ilmu pengetahuan saja ketika tidak ada action dan tidak ada pelaksanaan dari ilmu itu sendiri. Yang kedua, dengan hasil tes Stephen ini kita bisa menyusun roadmap sukses mulia anak-anak kita.
Katakanlah dengan biaya 650 itu kita akan lebih tenang. Bagaimana memparenting dia, kemudian bagaimana cara belajarnya, itu akan lebih tenang. Makanya Bapak Ibu yang di TK, dari PAUD, itu silahkan anak-anaknya untuk dites. Dan kalau kita tanyakan ke orang tuanya, bayar pokoknya kok mahal. Untuk 650 untuk masa depan orang tuanya, masa depan anaknya, itu saya kira sangat kecil. Paling kalau dibandingkan dengan ibu-ibu yang suka pakai skincare, mungkin biaya 1 bulan itu, ya mohon maaf ini perbandingannya mungkin. Terima kasih atas ininya. Jadi ilmu itu tidak akan berubah apapun kecuali ilmu itu kita aplikasikan. Dan saya berharap ke depan kita ada dialog lagi untuk lebih memperdalam bagaimana aplikasi Stephen ini bisa dilakukan. Mudah-mudahan ada waktu yang baik, dan sekali lagi karena ini bulan Ramadan adalah bulan pendidikan untuk menghadapi 11 bulan mendatang, maka mudah-mudahan dengan dialog interaktif ini memberikan angin segar kepada kita bahwa semua anak kita itu punya kecerdasan, tapi kita belum tahu apa mesin kecerdasan yang dia miliki. Terima kasih atas waktunya dan antusiasme dari semua peserta yang hadir di hari ini, terutama kepada Ketua PDRI Kabupaten Sampang dan Bapak Suryadi. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Haji Amin Syarif selaku Branch Manager SKI Kabupaten Kediri. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sangat berkeyakinan bahwa kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa ya tentang bagaimana tes Stephen ini mampu membantu kita mendeteksi anak-anak kita, kemudian untuk kita bisa mengelola dan mengembangkannya lebih baik lagi, mendampingi putra-putri kita meraih masa depannya lebih baik lagi, mengenali potensi kecerdasannya. Yang tadi mesin kecerdasannya disampaikan ada 5, ada thinking, ada sensing, ada intuiting, ada feeling, dan juga ada insting. Ini luar biasa materi ilmu yang sudah berbagi ya, yang sudah dibagi oleh Bapak Haji Amin Syarif dan juga Ibu Umah tadi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena tidak semua kita bisa baca kolom pertanyaannya atau tanggapannya. Nanti kita sudah ada di grup WA ya Bapak Ibu ya, bisa nanti dilanjutkan di situ, dan saya yakin nanti Ibu Uma dan juga Bapak Haji Amin Syarif akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu butuhkan. Dan Bapak Ibu sebelum kita akhiri, coba saya minta tolong kameranya di on kan ya. Kita ada Satu sesi lagi foto Pak, bersama. mungkin saya Oh iya, ada, jadi untuk bonus Ramadan ini, oh iya silakan. 100 pertama yang mendaftar untuk tes Stephen itu harganya 500. Jadi untuk konsultasinya kita tidak pungut. Jadi kalau Oke, pada ada baik. putra putri yang pengen tes, jadi untuk 100 pertama nanti yang tesnya kapan, yang penting daftar dulu tesnya kapan. Kan ini sebagai anggota ini ya, sebagai anggota grup, nanti kami persilahkan dengan bonus cuma harga tesnya saja Rp500.000 per tes dengan konsultasinya gratis. Terima kasih. Oke. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Karena kita ini di bulan Ramadan ada bonus ya dari branch manager kita Bapak Haji Amin Syarif. 100 pendaftar pertama hanya dikenakan biaya tesnya saja sebesar 500.000 Bapak Ibu ya. Kemudian untuk biaya konsultasinya itu gratis. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu nanti bisa kontak dengan pihak Stephen atau juga bisa melalui kami PGRI Kabupaten Sampang, akan kami fasilitasi untuk kemudian dilanjutkan ke pihak Stephen. Bapak Ibu, terima kasih luar biasa. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu ya, silakan open kamera. Dan Mas Anas minta tolong kita sesi foto bersama ya Mas Anas ya. Sebagai jejak digital kita nanti ke depan Bapak Ibu. Bapak Ibu ini yang hadir sudah masih 164, masih banyak sekali. Sesi foto bersama Bapak Ibu, karena ini bulan Ramadan, coba tangannya begini Bapak Ibu ya. Tangannya begini. Nah, oke. Silakan. Tangannya begini Bapak Ibu. Persiapan semuanya. Kita sesi foto bersama. Mas Anas siap ya Mas Anas ya. Mas Anas silakan diambil. Dipandu dari sini. 3,
2, 1. Oke, baik. Berikutnya Mas Anas, slide yang kedua dipandu dari sini. Tangannya masih begini Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Oke, ya. Lanjut lagi Mas Anas. 3, 2, 1. Slide 3. Oke, slide 3. Siap. Ya, ya. Baik. Cukup Mas Anas? Ada slide lagi? Slide 4 barangkali? Oh cukup. Baik ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kami sampaikan khususnya kepada Steven yang telah berkolaborasi dan menginisiasi acara ini. Kami sekali lagi haturkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan kepada Bapak Ibu peserta, kami juga menyampaikan terima kasih. Kita akan bertemu pada sesi yang lain dalam dialog interaktif. Di sini kita bisa simpulkan Bapak Ibu ya, melalui Steven ini kita akan lebih mengenali bagaimana potensi siswa sehingga kita bisa mendampingi anak-anak kita menempuh atau mengembangkan kecerdasannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada beberapa kekeliruan. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Dan Bapak Ibu silakan jangan lupa ini ya bergabung di grup WA dan juga presensinya Bapak Ibu jangan diisi karena nanti Bapak Ibu akan mendapatkan e-certificate jika Bapak Ibu mengisi presensinya. Terima kasih Bapak Ibu, saya Suryadi Effendi dari PGRI Kabupaten Sampang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Assalamualaikum Suryadi. Terima kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Zubagdi.